Bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewat. Dugaan korupsi bansos ya di DKI Jakarta senilai 2,85 triliun rupiah. Salam NKRI teman-teman semuanya. Dalam debat Capres tadi malam, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bicara soal bansos dan menyindir pemerintah. Ini benar-benar lawakan yang nyata. Sebenarnya mereka sedang menguliti diri sendiri, sedang membuka aib sendiri. Mari kita lihat rekam jejaknya. Pada saat pandemi yang lalu, program bantuan sosial atau bansos dari pemerintah pusat yang diamanahkan kepada Pemda DKI untuk disalurkan kepada masyarakat, tetapi tidak dibagikan, ditimbun sampai ada yang rusak dan busuk. Bantuan sosial untuk COVID-19. Dan ini menjadi sebuah isu korupsi besar di era Anies Baswedan yang saat ini kasusnya masih terus diselidiki dan didalami oleh KPK. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaga anti rasuah bakal melakukan pengecekan terhadap dugaan korupsi beras bansos COVID-19 era Anies Baswedan. Masyarakat dipersilakan untuk membuat laporan melalui berbagai kanal yang dimiliki KPK apabila mengetahui dugaan tindak pidana korupsi. Terkait dengan itu nanti kami akan cek ya mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak. Silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK. Ujar juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis 12 Januari. Sebelumnya, salah satu warganet bernama Rudy Valinka melalui akun Twitter @kurawa mengunggah rekaman video dan foto berisi hasil temuan salah satu perusahaan konsultan dan audit multinasional di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin 9 Januari. Tumpukan karung beras itu diduga bantuan sosial COVID-19. Temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah, cuit Rudy Valinka melalui akun Twitter @kurawa. Rekaman video memperlihatkan sejumlah petugas sedang menyortir beras yang sudah dikemas dalam ukuran 5 kg. Beras tersebut sudah dalam kondisi rusak, menguning, sehingga tidak layak konsumsi. Benar-benar tidak manusiawi. Berikutnya juga soal korupsi bansos yang dilakukan oleh orang satu partai dengan Ganjar Pranowo, yaitu kader PDIP, Juliari Batubara. Dia korupsi bantuan sosial untuk penanggulangan COVID-19. Sama juga dengan kasus yang di DKI tadi. Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 597 juta 450 ribu rupiah. Dan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
Seusai persidangan, Juliari Batubara tak memberi komentar atas putusan hakim 12 tahun penjara. Nah kan, kader PDIP yang korupsi bantuan sosial, korupsi bansos untuk bencana alam, korupsi bansos untuk bencana itu merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak manusiawi, di mana masyarakat, di mana rakyat benar-benar membutuhkan bantuan karena menderita akibat bencana tersebut, malah dikorupsi. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!